Banyak orang berpikir, kalau mau hidup lebih baik, kita harus punya aset. Aset itu dianggap rumah, tanah, emas, saham, atau bisnis besar. Masalahnya, tidak semua orang punya itu. Akhirnya banyak orang merasa, aku tidak punya apa-apa. Aku ingin kamu berhenti sebentar di kalimat itu. Benarkah kamu tidak punya apa-apa? Atau kamu hanya tidak pernah diajari cara melihat nilai dari apa yang kamu miliki? Banyak orang di kelas menengah ke bawah bukan tidak punya aset. Mereka hanya tidak sadar bahwa yang mereka miliki itu bisa bernilai. Setiap hari kamu membantu orang. Kamu menjawab pertanyaan. Kamu mengurus hal-hal kecil. Kamu tahu cara menyelesaikan masalah tertentu. Kamu tahu siapa yang harus ditemui. Kamu tahu waktu yang tepat untuk datang. Semua itu dianggap hal biasa. Tidak dianggap aset. Tidak dianggap penting. Padahal bagi orang lain, itu sangat dibutuhkan. Masalahnya bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu malas, tapi karena dari awal kamu diajari bahwa nilai itu hanya datang dari uang dan barang mahal. Di dunia nyata, banyak orang hidup bukan karena mereka paling pintar. Mereka hidup karena mereka berada di posisi yang tepat saat orang lain butuh bantuan. Orang kecil justru hidup paling dekat dengan masalah nyata. Masalah administrasi, masalah keluarga, masalah utang, masalah kebingungan. Tapi karena sudah terlalu sering melihat itu, semua dianggap biasa. Tidak pernah dipikirkan sebagai peluang. Di pembahasan ini, aku tidak akan bicara soal saham, kripto, atau bisnis besar. Aku ingin mengajak kamu melihat hal-hal sederhana di sekitar kamu. Hal yang kamu alami setiap hari. Hal yang selama ini kamu anggap tidak bernilai. Kalau selama ini kamu merasa tertinggal, mungkin masalahnya bukan karena kamu kurang usaha. Bisa jadi karena kamu berdiri di atas sesuatu yang bernilai, tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Dari sini, kita mulai. Selamat datang di audio afirmasi. Satu afirmasi setiap hari, satu langkah menuju hidup terbaikmu. Sekarang, mari kita mulai. Kenapa banyak orang merasa tidak punya apa-apa? Kesalahan pertama yang paling umum adalah cara orang mendefinisikan aset. Sejak awal, aset selalu dipahami sebagai barang mahal, rumah, tanah, mobil, emas, atau bisnis besar. Kalau tidak punya itu semua, orang langsung menyimpulkan satu hal, aku tidak punya aset. Masalahnya, definisi ini langsung menyingkirkan banyak orang sejak awal. Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena standar asetnya tidak mungkin mereka capai sekarang. Kesalahan kedua adalah menganggap nilai hanya datang dari uang. Kalau tidak menghasilkan uang besar, dianggap tidak penting. Kalau tidak bisa dijual secara langsung, dianggap tidak bernilai. Padahal banyak hal bernilai yang tidak langsung terlihat sebagai uang. Informasi, kepercayaan, kebiasaan, posisi, akses. Semua itu tidak berbentuk barang, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa difoto. Akhirnya, dianggap tidak ada. Kesalahan ketiga adalah menganggap hal yang sering dilakukan itu tidak berharga. Karena dilakukan setiap hari, maka dianggap biasa. Karena semua orang di sekitar melakukan hal yang sama, maka dianggap tidak spesial. Padahal justru disitulah letak nilainya. Hal yang sering kamu lakukan, tapi tidak semua orang mau atau mampu melakukannya. Contohnya sederhana, ada orang yang selalu dimintai tolong mengurus sesuatu. Ada orang yang selalu ditanya saat ada masalah. Ada orang yang selalu dipercaya memegang urusan tertentu. Tapi semua itu dianggap cuma bantu-bantu. Tidak pernah dianggap aset. Kesalahan keempat adalah terlalu fokus pada apa yang tidak dimiliki. Tidak punya modal, tidak punya relasi, tidak punya pendidikan tinggi. Fokus ini membuat orang lupa melihat apa yang sebenarnya sudah ada. Padahal yang membuat orang bertahan hidup selama ini bukan modal besar, tapi kemampuan menyelesaikan masalah kecil, berulang, dan nyata. Kesalahan terakhir adalah menunggu sesuatu yang besar dulu. Menunggu modal besar, menunggu peluang besar, menunggu waktu yang tepat. Padahal hidup orang kecil tidak pernah menunggu. Masalah datang setiap hari. Orang butuh bantuan setiap hari. Dan disitulah nilai sebenarnya muncul. Kesalahan terakhir adalah mengira bahwa kalau sesuatu mudah dilakukan, maka tidak bernilai. Padahal yang membuat sesuatu bernilai bukan karena sulitnya,
tapi karena dibutuhkan dan jarang ada yang mau melakukannya secara konsisten. Kesimpulannya sederhana, banyak orang merasa tidak punya apa-apa bukan karena benar-benar tidak punya, tapi karena sejak awal mereka salah melihat apa itu aset. Kalau cara berpikirnya tidak diubah, sebesar apapun usaha yang dilakukan, hasilnya akan selalu terasa kurang. Di bagian selanjutnya, aku akan ajak kamu melihat definisi aset dengan cara yang berbeda, definisi yang lebih dekat dengan kehidupan nyata kamu. Di bagian ini, aku ingin kamu pelan-pelan mengubah cara melihat nilai. Yang aku sebut aset di sini bukan barang, bukan uang, tapi sesuatu yang sudah ada di sekitar kamu, hanya saja tidak pernah dianggap penting. Aset pertama, masalah orang lain yang terus berulang. Setiap hari, orang bingung dengan hal yang sama. Urus BPJS, urus bantuan, urus surat, urus orang sakit, urus kematian. Masalahnya bukan susah, masalahnya ribet dan melelahkan. Orang yang paham alurnya sering dianggap cuma tahu sedikit. Padahal, di saat orang bingung, yang tahu langkah pertama saja sudah sangat berharga. Kalau kamu sering dimintai tolong mengurus hal yang sama berulang kali, itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu berada di posisi yang dibutuhkan. Aset kedua, hal yang orang malu tanyakan. Banyak orang tidak berani bertanya bukan karena tidak mau, tapi karena malu. Malu soal utang, malu soal konflik keluarga, malu kegagalan, malu soal ketidaktahuan. Kalau kamu jadi tempat orang bertanya tanpa takut dihakimi, itu aset besar. Orang rela membayar bukan untuk jawaban pintar, tapi untuk rasa aman saat bertanya. Aset ketiga, pengetahuan lokal yang spesifik. Ini bukan ilmu internet, ini pengetahuan lapangan. Kamu tahu jam ramai, kamu tahu jam sepi, kamu tahu siapa yang berpengaruh, kamu tahu kebiasaan lingkungan. Hal-hal ini terlihat sepele, tapi orang luar tidak punya. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak tahu cara masuk. Kalau kamu tahu jalannya, itu aset. Aset keempat, konsistensi yang membosankan. Banyak orang bisa mulai, sedikit yang bertahan. Datang tepat waktu setiap hari, hadir tanpa drama. Melakukan hal yang sama berulang kali. Ini terlihat membosankan, tidak keren, tidak bisa dipamerkan. Tapi di kelas bawah, konsistensi adalah sesuatu yang langka. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang selalu ada, selalu bisa diandalkan, itu aset yang sangat mahal. Aset kelima, barang kecil di saat genting. Nilai barang tidak selalu diukur dari harganya. Nilai sering muncul dari waktu. Charger saat HP mati, pulsa saat butuh nelpon, alat sederhana saat darurat. Di saat genting, orang tidak menawar. Yang penting masalah selesai. Kalau kamu sering punya solusi kecil di saat orang panik, itu posisi yang bernilai. Aset keenam, menjadi pendengar yang aman. Tidak semua orang butuh solusi. Banyak orang hanya butuh didengar. Didengar tanpa dihakimi, didengar tanpa disebarkan, didengar tanpa dibandingkan. Kalau orang merasa aman bicara dengan kamu, itu bukan hal biasa. Kepercayaan itu tidak datang cepat. Sekali ada, nilainya besar. Aset ketujuh, tahu urutan dan timing yang benar. Banyak orang gagal bukan karena caranya salah, tapi karena urutannya salah. Datang kepagian, datang terlambat, ngomong ke orang yang salah. Kalau kamu tahu harus mulai dari mana, harus ketemu siapa dulu, harus datang jam berapa, itu aset yang tidak tertulis di manapun. Tidak ilegal, tidak suap, tapi pengalaman lapangan. Semua aset ini punya satu kesamaan. Tidak terlihat, tidak bisa difoto, tidak dianggap keren. Karena itu banyak orang tidak sadar memilikinya. Kalau selama ini kamu merasa tidak punya apa-apa, coba lihat ulang hidup kamu sendiri. Bisa jadi kamu tidak kekurangan aset, kamu hanya kekurangan kesadaran atas nilainya. Di bagian selanjutnya, aku akan jelaskan kenapa aset-aset ini sering tidak dianggap penting, dan kenapa justru disitulah peluangnya. Setelah kamu melihat 7 aset tadi, mungkin muncul satu pertanyaan. Kalau ini semua memang bernilai, kenapa hampir tidak ada orang yang membicarakannya? Jawabannya sederhana, karena aset-aset ini tidak terlihat dari luar.
Sejak kecil, kita diajari menilai sesuatu dari bentuknya. Yang kelihatan dianggap ada, yang tidak kelihatan dianggap tidak penting. Rumah bisa dilihat, motor bisa dilihat, emas bisa dipegang, tapi kepercayaan, posisi, dan informasi tidak bisa dilihat. Karena tidak kelihatan, otak kita otomatis menganggapnya tidak bernilai. Alasan kedua adalah karena aset ini tidak bisa dipamerkan, tidak bisa difoto, tidak bisa diunggah, tidak bisa dijadikan bahan cerita. Di zaman sekarang, yang dianggap bernilai adalah yang bisa ditunjukkan ke orang lain. Kalau tidak bisa dipamerkan, dianggap tidak ada kemajuan. Padahal banyak kemajuan besar terjadi secara diam-diam. Alasan ketiga adalah karena aset ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah mengajarkan teori, mengajarkan hafalan, mengajarkan ujian. Tapi sekolah tidak mengajarkan cara membaca situasi, cara menjadi orang yang dipercaya, cara berada di posisi yang dibutuhkan. Akibatnya, kalau tidak ada sertifikatnya, orang merasa itu bukan keahlian. Alasan keempat adalah karena aset ini terlihat terlalu sederhana. Karena mudah dilakukan, dianggap remeh. Karena sering dilakukan, dianggap biasa. Padahal yang membuat sesuatu bernilai bukan karena sulitnya, tapi karena dibutuhkan dan jarang dilakukan secara konsisten. Alasan kelima adalah karena orang kecil terbiasa bertahan, bukan menilai. Fokusnya bertahan hidup hari ini, bukan melihat nilai jangka panjang. Karena terlalu sibuk bertahan, banyak hal berharga lewat begitu saja tanpa disadari. Alasan terakhir adalah karena ada rasa tidak percaya diri. Merasa apa yang dimiliki tidak cukup penting. Merasa tidak pantas dibayar. Merasa cuma bantu-bantu. Perasaan ini membuat orang menyembunyikan nilainya sendiri, bahkan dari dirinya sendiri. Semua alasan ini saling berkaitan, dan semuanya membuat aset yang sebenarnya kuat terlihat seperti tidak ada. Kalau kamu tidak sadar ini, kamu akan terus mencari sesuatu yang besar dari luar, padahal yang kamu butuhkan sudah ada di sekitar kamu. Di bagian berikutnya, aku akan ajak kamu melihat bagaimana cara mengubah hal-hal yang tidak terlihat ini menjadi sesuatu yang nyata dan bernilai. Sampai di sini, kamu mungkin sudah sadar satu hal. Ternyata, kamu tidak sekosong yang selama ini kamu pikirkan. Masalahnya sekarang bukan lagi soal ada atau tidak, tapi soal bagaimana cara mengubahnya jadi bernilai. Langkah pertama adalah menyadari dan mengakui. Akui ke diri sendiri bahwa apa yang kamu lakukan itu dibutuhkan orang lain, walaupun terlihat kecil. Walaupun sering kamu lakukan tanpa dibayar. Selama kamu sendiri tidak menganggapnya bernilai, orang lain juga tidak akan menganggapnya bernilai. Langkah kedua adalah mengulang hal yang sama dengan sadar. Bukan lagi sekedar membantu, tapi membantu dengan tujuan. Perhatikan satu hal, masalah apa yang paling sering datang ke kamu? Pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan ke kamu? Itu petunjuk paling jujur tentang nilai kamu. Kalau kamu sering dimintai tolong hal yang sama, jangan langsung menolaknya. Amati, catat, pahami alurnya. Langkah ketiga adalah membuat orang merasa aman. Nilai tidak selalu datang dari hasil, seringkali datang dari rasa aman. Datang tepat waktu, pegang janji, jangan banyak bicara, jangan menyebarkan cerita orang lain. Kepercayaan tumbuh dari hal-hal kecil yang diulang. Langkah keempat adalah mulai membatasi. Ini bagian yang paling sulit. Kalau kamu terus membantu semua orang secara gratis tanpa batas, nilainya akan berhenti di situ saja. Membatasi bukan berarti jahat. Membatasi adalah memberi sinyal bahwa waktu dan perhatian kamu bernilai. Kamu bisa mulai dari hal sederhana. Pilih kasus tertentu. Pilih waktu tertentu. Pilih orang tertentu. Langkah kelima adalah mengemas secara sederhana. Tidak perlu istilah keren,
Tidak perlu nama bisnis. Cukup jelaskan dengan bahasa biasa. Aku bisa bantu urus ini. Aku tahu alurnya. Aku bisa dampingi. Orang tidak mencari konsep besar. Mereka mencari solusi yang jelas. Langkah keenam adalah membiarkan orang bercerita. Biarkan orang lain yang menyebarkan cerita tentang kamu, bukan kamu sendiri. Reputasi yang kuat selalu tumbuh pelan. Tidak ribut, tidak dipaksa. Langkah terakhir adalah sabar dan konsisten. Nilai tidak muncul dalam semalam. Tapi kalau kamu terus hadir di posisi yang sama, orang akan mulai mengingat kamu. Saat itu terjadi, apa yang dulu kamu anggap biasa, perlahan berubah menjadi sesuatu yang bernilai. Di bagian terakhir, aku akan tutup dengan satu pengingat penting tentang kenapa orang yang naik kelas selalu memulai dari hal kecil yang sering diabaikan. Di bagian ini, aku ingin kamu melihat perbedaan cara berpikir. Bukan untuk merendahkan siapapun, tapi supaya kamu bisa sadar di posisi mana kamu berdiri sekarang. Banyak orang hidup dengan pola yang sama setiap hari. Bangun, bekerja, capek, ulangi. Mereka terus mencari sesuatu yang besar. Modal besar, peluang besar, kesempatan besar. Masalahnya, sambil menunggu yang besar itu datang, mereka melewatkan hal kecil yang sebenarnya sudah ada. Orang kebanyakan fokus mencari modal. Mereka berkata, kalau aku punya uang, aku bisa mulai. Orang yang naik kelas berpikir berbeda. Mereka tidak menunggu modal, mereka mencari posisi. Posisi di mana mereka dibutuhkan. Orang kebanyakan sibuk mengejar peluang, ikut tren, ikut rame-rame. Orang yang naik kelas tidak mengejar peluang. Mereka hadir terus di satu tempat. Saat orang lain datang dan pergi, mereka tetap ada. Orang kebanyakan ingin cepat terlihat berhasil, ingin diakui, ingin dilihat. Orang yang naik kelas tidak terlalu peduli dilihat. Mereka fokus dipercaya, karena dipercaya lebih lama nilainya daripada dilihat. Orang kebanyakan mengukur nilai dari hasil cepat. Kalau belum menghasilkan uang, dianggap gagal. Orang yang naik kelas paham satu hal. Nilai sering muncul belakangan, setelah orang lain merasakan manfaatnya. Orang kebanyakan berpikir, ini terlalu kecil untuk jadi apa-apa. Orang yang naik kelas berpikir, kalau ini dibutuhkan hari ini, maka besok juga masih dibutuhkan. Perbedaan ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar dalam jangka panjang. Bukan soal siapa lebih pintar, bukan soal siapa lebih beruntung, tapi soal siapa yang melihat nilai di tempat yang tidak dilihat orang lain. Kalau kamu selama ini merasa jalan kamu lambat, mungkin bukan karena kamu salah jalan. Bisa jadi karena kamu sedang membangun sesuatu yang tidak terlihat. Dan justru disitulah kekuatannya. Di bagian terakhir, aku akan menutup pembahasan ini dengan satu pengingat sederhana tentang bagaimana seharusnya kamu melihat diri kamu sendiri. Sampai di bagian ini, aku ingin kamu berhenti sebentar. Bukan untuk berpikir terlalu jauh, tapi untuk melihat hidup kamu sendiri dengan jujur. Selama ini, mungkin kamu merasa tidak punya apa-apa, merasa tertinggal, merasa hidup orang lain lebih cepat maju. Tapi sekarang, kamu tahu satu hal penting. Nilai tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Seringkali, nilai datang dari hal kecil yang terus kamu lakukan. Yang membuat orang naik kelas bukan karena mereka langsung punya aset besar, tapi karena mereka sadar lebih dulu bahwa apa yang mereka miliki itu bernilai. Kamu tidak perlu jadi orang paling pintar. Kamu tidak perlu punya modal besar. Kamu tidak perlu terlihat hebat. Yang kamu butuhkan hanya satu hal. Kesadaran. Sadar bahwa kehadiran kamu bisa dibutuhkan. Sadar bahwa pengalaman kamu punya nilai. Sadar bahwa kepercayaan itu mahal. Mulailah melihat hal-hal kecil di sekitar kamu. Masalah yang sering datang. Orang yang sering bertanya. Situasi yang sering kamu hadapi. Disitulah posisi kamu. Kalau kamu mau bergerak pelan tapi pasti, jangan cari sesuatu yang jauh. Perhatikan yang paling dekat. Karena seringkali yang mengubah hidup seseorang bukan kesempatan besar yang datang tiba-tiba.
tapi keputusan kecil untuk menghargai apa yang selama ini dia anggap biasa. Dari situ, semuanya dimulai.